Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kanca Purbasora di merban Anda. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu 21 Juni 2023, kita berjumpa kembali di acara Talkshow Kesehatan. Dan acara ini dipandu saya Pri sampai jam 11 nanti. Sementara untuk narasumber pada kesempatan kali ini yaitu dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya. Dan telah hadir kedua narasumber kami, yakni Apoteker Widya Fitri Utari, Sarjana Farmasi, dan Ibu Apoteker Senia Fatma Oktaviani, Sarjana Farmasi. Dan pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai cara menggunakan obat yang baik dan benar ya. Dan juga sering kita dengar dagu sibu ya, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja saya persilakan Ibu Senia dulu ya. Ibu Senia, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Senia Fatma Oktaviani, perwakilan dari SMC bersama rekan saya. Iya. Di sini saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan, mungkin sedikit sharing aja ya. Betul. Tentang pengetahuan yang saya miliki aja terkait dagu sibu sendiri itu apa. Jadi mungkin kanca Purbasora ini mungkin ada yang lebih paham ataupun mungkin lebih mengetahui tentang dagu sibu. Saya sedikit sharing aja ya Pak, Mas Pri ya. Dagu sibu sendiri ini merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang yang ditujukan agar masyarakat ini paham mengenai obat. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan dan pengawasan penggunaan obat yang baik dan benar. Obat bebas, misalkan kita mau, di sini saya singkat aja ya penjelasan terkait dapatkannya. Dapatkan, kalau misalkan kita ingin mendapatkan obat, tentunya kita harus mendapatkan obat di tempat yang resmi, berizin, yang kualitasnya mungkin harus baik, bagus dan bermutu baik ya. Jadi kita harus mendapatkan obat tidak hanya di apotek nih, bisa juga dari rumah sakit, klinik, puskesmas maupun toko obat yang berizin ya, agar kita juga dapat mendapatkan informasi yang detail dari informasi penggunaan obatnya. Jadi tidak sembarangan untuk penggunaan obatnya. Misalkan ada beberapa penggolongan nih dari obat ini. Kalau misalkan kita bisa membeli obat bebas, kita bisa beli di mana aja. Misalkan di apotek, di klinik juga bisa, tetap tanpa harus menggunakan resep dokter. Kalau untuk obat bebas ya, biasanya itu berlogo warna hijau. Ada juga obat yang bebas terbatas, logonya berwarna biru ya Mas Pri ya. Kalau misalkan teman-teman juga mungkin udah pada tahu kalau misalkan beli obat di apotek. Tetapi untuk obat bebas terbatas ini memiliki beberapa peringatan, walaupun tidak menggunakan resep dokter ya. Jadi peringatan yang pertama itu awas obat keras, bacalah aturan pakai. Yang kedua, awas obat keras, hanya untuk dikumur. Yang ketiga, awas obat keras hanya untuk penggunaan luar badan. Yang keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar. Kelima, awas obat keras hanya untuk jangan ditelan, maaf. Untuk yang keenam, yang terakhir, awas obat keras jadi obat wasir, jadi jangan ditelan. Seperti itu ya. Jadi kita mendapatkan obat juga sebaiknya mendapatkan obat yang tadi harus bermutu. Kita juga harus tahu tuh penggunaannya sesuai dengan indikasi nggak. Kita juga bisa ditanya di apotek, mungkin di apotek juga banyak apoteker yang memberikan konseling pada saat kita menggunakan pembelian obat seperti itu. Terus dalam mendapatkan juga kita harus memperhatikan ya beberapa informasi yang diberikan dari apoteker atau pada saat suami dikasih pembelian obat. Yang tadi sudah diperhatikan juga ya penggolongan obatnya. Yang kedua, perhatikan informasi atau obat yang tercantum dalam kemasannya. Jadi kalau misalkan kita beli obat tidak tentunya nggak cuman beli aja nih, saya mau beli obat nih untuk demam, tapi tanpa memperhatikan kemasannya itu baik atau enggak. Kemasannya masih baik, bisa masih tersegel atau tidak, masih utuh atau tidak ya. Seperti itu. Terus kalau misalkan lihat juga
kadang kan kita tidak memperhatikan ya Mas Pri untuk ED-nya, expired date-nya, kadaluarsanya. Ya udahlah, yang penting beli aja. Pas di rumah dicek, ternyata kok ED-nya besok. Kan kalau misalkan kita sudah melihatnya di apotek mungkin bisa diganti ya, langsung diganti dari apoteknya. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan itu ya, dari kemasannya utuh atau tidak, expired date-nya tersegel atau tidaknya. Dan juga yang harus diperhatikan ya, bagaimana cara mendapatkan obat tersebut mungkin ya, baik dari kualitas atau juga. Tapi kalau misalnya hanya mendengar dari orang masyarakat begini, pakai aja ini, beli aja ini, tanpa diperiksa dulu sama dokter, ini gimana? Kebanyakan kan katanya kalau misalkan tetangga saya pakai obat hipertensi ini, saya juga mau dong. Kebanyakan yaudah saya juga ngikutin deh, beli aja ke apotek ya kayak gitu. Saya sih tidak menyarankan ya kalau misalkan pembeliannya, misalkan kan tidak semua orang penyakitnya sama. Mungkin kalau misalkan dia ngerasa pusing, tidak pusing karena tekanan darah yang tinggi, mungkin juga bisa karena memang lagi stres, banyak pikiran, pusing biasa, mungkin hanya dengan obat penurun pusing juga mungkin bisa, tidak untuk penggunaan obat hipertensinya. Kebanyakan kan masyarakat pada seperti itu ya. Jadinya karena ini pakai obat hipertensi, saya mau beli aja deh. Ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Sebenarnya saya nggak menyarankan seperti itu sih sebenarnya. Sebaiknya periksa dulu ke dokter begitu ya. Iya. Yang berikutnya bagaimana untuk menggunakan obat-obat yang baik dan benar menurut seorang apoteker dan juga memang menurut aturan medisnya begitu. Iya. Kalau yang kedua ini tadi sudah didapatkan dapatkan dari tempat-tempat yang resmi tentunya. Yang kedua ini gunakan obat. Obat ini kan merupakan bahan yang digunakan dengan dosis tertentu ya, tidak sembarangan dalam penggunaan obat. Penggunaan yang tepat dan dimanfaatkan untuk mendiagnosa, menyembuhkan pencegahan penyakit tentunya ya, memelihara kesehatan tubuh juga. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan obat, kita juga harus memperhatikan dalam cara waktu penggunaannya. Misalkan kita antibiotik penggunaannya 2 kali sehari nih. Ada juga yang 3 kali sehari. Kalau 2 kali sehari, kita perhatikan untuk antibiotik itu tiap 12 jam. Jadi tiap 12 jam kita harus konsumsi antibiotik tersebut. Kalau 3 kali berarti tiap 8 jam. Iya, kalau 4 kali mungkin jadi 6 jam, tiap 6 jam. Seperti itu. Kalau misalkan untuk cara penggunaannya, tidak semua penggunaan obat itu sama ya ditelan. Misalkan ada yang tablet hisap, tablet sublingual yang disimpan di bawah lidah. Bagi penyakit-penyakit yang nyeri dada, biasanya penyakit jantung ya, biasanya disimpan di bawah lidah. Jadi penyerapannya itu lebih cepat untuk di bawah lidah dibandingkan untuk ditelan. Jadi banyak juga dalam penggunaan obat yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan tablet ya kita minum seperti biasa. Kalau misalkan sirup ya kebanyakan nih ibu-ibu nih kalau misalkan anaknya demam terus sirupnya nggak dipakai, disimpannya di dalam kulkas nih Mas Pri. Itu nggak boleh sebenarnya ya ibu-ibu ya, yang Kancah Purbasora ini. Sesuai dengan petunjuk di kemasannya biasanya. Jadi kalau misalkan cukup bisa disimpan, tidak di dalam lemari pendingin ya, karena itu bisa merusak efektivitas si obatnya tersebut. Seperti itu. Jadi nggak boleh tuh Kancah Purbasora di rumah ini nih simpan obat di dalam lemari pendingin. Memang ada yang bisa disimpan di dalam lemari pendingin, tetapi tidak semua. Tidak semua obat. Ada beberapa senyawa yang mengandung senyawa zat aktifnya itu yang memang tidak bisa di dalam suhu yang tinggi. Jadi bisa harus di dalam suhu yang rendah. Jadi kita harus nyimpannya di kulkas. Untuk insulin biasanya kalau misalkan penggunaannya sebelum dipakai, sebelum dibuka itu boleh disimpan di dalam lemari pendingin. Jadi bertahannya itu selama 2 bulan. Sedangkan kalau misalkan penyimpanannya di luar lemari pendingin itu jadi 1 bulan. Kan sayang ya, kan sudah mahal, terus disimpannya tidak sesuai dengan aturannya seperti itu. Oke, kalau tadi dagu sibu ya dapatkan sudah dijelaskan, menggunakan juga kemudian cara menyimpan. Dan untuk selanjutnya kita rehat sejenak ya.
kita dengarkan sebuah lagu yang sudah saya siapkan. Nanti kita lanjut kembali bersama kedua narasumber kami, yaitu dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, dan kedua narasumber merupakan apoteker di SMC. Baik, Kanca masih bersama 105,7 Pas FM Radio Purbasora yang dipancar siarakan dari Komplek Perkantoran Gebu Bojongkoneng, Singaparna. Pada kesempatan kali ini talkshow bersama narasumber dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Ibu Apoteker Widya Fitri Utari, Sarjana Farmasi, bersama Ibu Apoteker Senia Padma Oktaviani, Sarjana Farmasi. Dan kesempatan kali ini dengan topik bahasan yaitu dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, buang. Ya, jadi bagaimana caranya kita menggunakan obat yang baik dan benar. Dan tadi sudah sampai pada pembahasan mengenai simpan, ya, masih ada satu lagi buang. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Kanca yang ingin bertanya bisa menggunakan WA atau SMS di nomor yang sama, yakni 0853 244 00070, ya. Dan sementara juga udah ada pertanyaan yang masuk, namun harap bersabar Bapak Ibu, ya, untuk Kanca yang sedang menikmati acara ini. Nanti pada waktunya akan segera dijawab oleh narasumber kami. Langsung ini kembali kepada Ibu Senia, ya, atau Ibu Widya, mengenai dagu sibu tadi kita lanjutkan, ya. Kalau tadi disimpan, tidak semua obat itu memiliki karakter di tempat yang dingin atau di lemari es, bukan begitu? Betul. Iya, makanya ada. Tapi yang ini aja, ya, mudahnya yang lebih aman bagaimana? Apakah disimpan di tempat yang biasa, yang terbuka, atau gimana? Soalnya nanti kalau misalnya disimpan di kulkas, ya, sementara obat tersebut tidak boleh dengan suhu yang rendah, misalnya. Ya. Yeah. Baik, gimana baiknya itu? Gini, kalau misalkan kalau misalkan untuk penyimpanan sendiri itu Mas Pri, jadi kadang di kemasan obatnya juga sudah ada, biasanya sudah ada juga. Dia disimpan di dalam ruangan terbuka juga nggak apa-apa, ya, misalkan kayak tablet. Yang penting itu disimpan dari sesuai dengan petunjuk kemasannya yang pertama. Terus jauhkan dari anak-anak tentunya, ya, jangkauan anak-anak. Takutnya dikira ini permen terus dibuka sembarangan, ya, seperti itu. Terus harus disimpan di dalam kemasan obat aslinya, tertutup rapat dan supaya tidak terkontaminasi dengan yang lainnya, ya, kayak gitu. Kalau misalkan sirup nggak apa-apa sih di tempat yang terbuka juga. Jangan sampai disimpan di lemari pendingin aja. Takutnya kan kalau misalkan sirup membeku, mengental, terusnya efektivitas obatnya jadi lebih menurun. Jadi lambat, ya. Jadi tidak sesuai dengan, nanti terapinya juga menurun kalau untuk sirup sendiri. Terus ada tambahan mengenai mungkin yang di rumah juga mungkin udah pada tahu terkait penyimpan pemakaian untuk obat tetes mata. Tetes mata, tetes telinga itu tidak boleh lebih dari 28 hari pada saat pembukaan tutup botolnya. Jadi kalau misalkan lebih baiknya itu pada saat pembukaan tutup botol untuk tetes mata, tetes telinga itu dikasih tanggal nih. Saya mau pakai tetes mata hari ini misalkan tanggal 21. Nah, ditulisin aja di botolnya. Jadi kita punya punya jarak untuk penggunaannya, berarti nggak boleh lebih dari 28 hari nih. Kalau untuk yang sediaan multidos, ya, multidos tuh yang botol-botol. Kalau untuk yang kemasannya mini dos yang kecil 3 kali 24 jam tidak boleh lebih dari 3 hari. Dan untuk penggunaan tetes mata, tetes telinga, salep mata maupun yang lainnya itu tidak boleh lebih dari 1 orang. Jadi harus digunakan hanya untuk 1 orang itu saja. Ditakutkan adanya penularan infeksi dari obat itu. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya mengenai buang, ya. Nah, caranya membuang obat yang aman ini gimana?
Kita di sini kalau buang tuh nggak sembarangan obat bisa dibuang secara langsung ya. Kalau untuk tablet, yang pertama tablet kita bisa buka dari kemasannya dulu. Digerus, dibubukin ya, dilarutkan juga bisa, baru bisa dibuang. Bisa juga dikubur di dalam tanah bisa. Kalau untuk yang cair itu kita bisa encerkan dulu dengan air atau dibuang dalam air mengalir. Kalau untuk obat-obat yang biasa ya, obat-obat yang biasa bisa juga ditambahin dengan pasir bisa. Terus botolnya dibuang, dihancurkan terlebih dahulu baru bisa dibuang. Kalau untuk yang antibiotik nggak bisa sembarangan nih kalau dibuangnya. Kalau misalkan antibiotik dibuka dulu kemasannya yang di luar ya. Kalau misalkan di luar, kalau yang botol di luar dibuang kemasan etiketnya, baru dia bisa dibuang dengan kemasannya kalau yang antibiotik. Jadi kalau khusus antibiotik bisa dibuang dengan kemasan dengan syarat etiket atau label obatnya dibuang dulu, dicopot dulu. Copot dulu ya. Iya. Kalau misalnya begini Bu, belum habis obat sudah sembuh, disimpan. Udah satu saat kambuh lagi penyakitnya, diminum lagi. Gimana kalau demikian? Obat tergantung obat apa dulu. Kalau misalkan tablet nggak apa-apa. Kalau misalkan sirup kan ada masa pakainya tuh biasanya tidak boleh lebih dari 14 hari. Sirup kering antibiotik biasanya kalau sirup kering itu dari pabriknya memang serbuk aja kita campur di rumah sakit. Kalau yang di rumah sakitnya campur air, itu namanya sirup kering, tidak boleh lebih dari 14 hari. Iya, setelah dibuka. Iya. Setelah itu dibuang aja dibuang, ya. Bu Widya bisa menambahkan? Ya, sedikit menambahkan. Kalau untuk penggunaan obat, kalau yang disimpan misalkan ada sisa obat, untuk obat-obat antibiotik kan memang antibiotik, anti jamur harus sampai habis gitu ya. Tapi misalkan kalau ada obat penurun panas, anti nyeri seperti itu ya. Biasanya apoteker akan menginfokan ketika pemberian obat tuh disebut atau kita sebut PIO, kemudian informasi obat. Ini obat ini bisa disimpan kalau sudah tidak ada gejala dan bisa dipergunakan lagi di kemudian hari selama obat tersebut tidak ada kerusakan dan belum expire gitu. Iya. Jadi ya namanya obat harus berhati-hati ya. Iya. Nah ini yang sering terjadi gini. Ada 3 obat misalnya, buka satu udah diminum, ada yang lupa mana barusan, yang mana barusan yang diminum. Nah, itu gimana cara apa tip agar tidak keliru gitu, gimana Bu? Biasanya sih kalau aku kalau saya sendiri tuh kita buka biasanya kalau minum obat buka dulu ya dari kemasannya satu. Jadi kalau saya nggak dibuka diminum, diminum kalau saya. Jadi dibuka dulu semuanya, terus saya pasti inget dong yang diminum nih. Biasanya 4 tablet. 4 tablet, kecuali memang kalau pemakaiannya sehari sekali mungkin pagi aja. Jadi mungkin kalau di siang jadi 3 gitu. Kalau trik dari saya sih seperti itu. Jadi jangan dibuka satu-satu terus diminum. Emang kadang saya juga pernah sih yang diminum tuh mana nih? Kayak gitu. Jadi kalau saya sih biasanya diminum. Terus kalau biasanya kalau bapak-bapak nih biasanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang biasanya tuh diminumnya langsung ya Pak ya. Ada 6 obat nih langsung glek semua. Nah itu kalau saya jangan ya, disarankan tidak boleh, sebaiknya nggak boleh. Jadi tetap satu-satu diminumnya. Ditakutkan misalkan ada interaksi yang di dalam tubuh misalkan, jadi efek yang ini lebih tidak, efektivitasnya menjadi menurun karena dibarengkan dengan obat yang lain seperti itu. Jadi harus satu-satu. Apalagi kalau misalkan obat lambung nih biasanya yang bingung, obat mual, obat nyeri ulu hati, biasanya kita 30 menit sebelum dulu, yang ini dulu 1 jam sebelum. Biasanya kayak seperti itu sih kalau obat-obat lambung. Kayak gitu. Jadi nggak boleh, kalau sebaiknya sih nggak boleh diminum langsung sekaligus 6 tablet, 6 kapsul kayak gitu. Saya sarankan sih nggak boleh. Kalau Bu Widya baiknya menggunakan air putih atau air teh atau apa? Untuk minum obat gitu ya Pak, memang disarankan untuk menggunakan air putih saja gitu. Tidak disarankan untuk menggunakan teh karena dalam teh kan ada kandungan-kandungan tertentu ya, takutnya nanti akan berinteraksi dengan obat. Tidak boleh juga di barengin sama susu gitu karena dapat menetralisir. Netral lagi, percuma minum obatnya. Adapun beberapa obat tertentu yang dapat digunakan berbarengan dengan susu. Bahkan ada yang bisa dibarengin diminum dengan orange juice juga ada gitu. Jadi tetap lihat
kemasan. Tapi secara general sih memang penggunaan untuk minum obat secara general mah pakai air putih aja. Air putih ya. Iya. Kemudian untuk kenapa ini ya membuang obat ini nggak boleh sembarangan? Apa nanti yang akan terjadi misalnya ya ada anak kecil ngerasain gitu ya. Mungkin itu berakibat bahaya mungkin ya Bu ya. Iya, kenapa ada aturannya untuk cara membuang obat ya? Karena memang ya itu salah satunya itu Pak, adanya penyalahgunaan. Mungkin kalau anak kecil mah bukan penyalahgunaan mungkin ya, karena ketidaktahuannya, terus mungkin nanti dimakan atau dikemanain gitu. Takutnya kan efeknya nanti yang berbahaya. Terus yang lainnya misalkan disalahgunakan, dijual kembali. Kalau cara kita membuang obat tidak benar, misalkan kemasannya tidak dirusak dulu, tabletnya tidak dirusak juga gitu. Nanti takutnya ada pihak-pihak yang nakal gitu ya, akan menyalahgunakan obat tersebut, apakah dijual kembali, apakah dipakai gitu. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Udah. Ya limbahnya itu sih lebih ke limbahnya nanti merusak lingkungan sekitar. Jadi kalau dibuang itu mungkin karena expire, kemudian juga ada aturan tadi warna ya, kemudian warna yang sirup tadi 14 hari begitu kan. Selalu perhatikan kemasan obatnya. Iya. Ini untuk obat-obat yang di rumah ya, beda lain hal kalau obat-obat yang di sarana kesehatan cara buangnya. Iya. Kemudian apakah ada efek samping dari obat yang digunakan selamanya? Efek samping dari obat tersebut? Tentunya ada sih. Kalau misalkan semua obat memang mempunyai efek samping ya Pak ya. Penggunaannya terutama obat yang memang digunakan secara jangka panjang. Misalkan untuk penyakit-penyakit degeneratif, misalkan seperti hipertensi kan itu penggunaan obatnya memang rutin ya seumur hidup. Ditakutkan kalau misalkan tiba-tiba berhenti nih penggunaan obat tekanan darahnya, kita nggak tahu kalau misalkan terjadi peningkatan secara tiba-tiba si tekanan darahnya. Jadi memang harus terkontrol. Walaupun saya udah nggak pusing, tekanan darahnya juga udah normal katanya, tetap harus dikonsumsi dengan baik. Ditakutkan memang ada peningkatan secara tiba-tiba tekanan darahnya seperti itu. Walaupun untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti itu disarankan memang kontrolnya itu paling lama itu 1 bulan kalau di rumah sakit ya. Paling lama itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Kalau yang sudah terkontrol mungkin dokter menyarankan pengontrolnya setelah 3 bulan dikembalikan ke puskesmas. Biasanya kayak gitu kalau di rumah sakitnya sedikit sharing. Kalau di rumah sakit seperti itu. Kalau sudah stabil dikembalikan ke PPK 1-nya. Nanti kalau misalkan ada keluhan lagi baru balik lagi ke rumah sakit. Seperti itu. Iya. Kemudian gini Bu, untuk setiap ke dokter itu pasti ada pesan ini obat harus habis, walaupun sudah sembuh udah harus habis ya. Tahu-tahu kan ternyata ini antibiotik. Dan setiap dokter pasti menyarankan itu, menasihati itu. Nah, apa sebenarnya ini? Kenapa harus habis gitu walaupun sudah sembuh gitu loh Bu? Kalau untuk khusus antibiotik ini kenapa harus dihabiskan? Karena jadi penggunaan antibiotik ini ditakutkan ya kalau misalkan kita penggunaan antibiotik ini berdasarkan petunjuk dari dokter, pemeriksaan sebelumnya dari dokter. Hal ini dikarenakan penghentian antibiotik secara tiba-tiba ini dapat membuat bakteri di dalam tubuh itu menjadi kebal. Jadi kalau misalkan kita sering dengar tuh, kalau misalkan antibiotik nggak dihabisin nanti kita resisten nih terhadap antibiotik. Jadi bakteri di dalam tubuh kita ini jadi kebal. Pada saat kita akan menggunakan antibiotik di kemudian hari, takutnya tidak sensitif. Iya, sensitif lagi. Jadi nggak bisa pakai antibiotik yang ini jenis ini misalkan. Iya. Misalkan antibiotik yang amoksisilin yang sering kita bisa dengar ya, kalau misalkan sakit gigi kita biasanya pakai amoksisilin nih 3 kali sehari, nggak dihabiskan, harusnya 3 kali, kita malah jadi 1 kali karena malas. Misalkan terus juga nggak habis, nggak sesuai dengan perintah dokter lah. Jadinya kita nggak habisin. Nah nanti mungkin yang akan terjadi buruknya. Yang akan terjadi nanti kita nggak bisa pakai amoksisilin ini lagi, jadi kita harus next level pakai antibiotik yang lebih tinggi lagi dari amoksisilin ini. Iya. Jadi makanya kita harus
mematuhi aturan yang di etiket yang obat itu sesuai dengan resep dokter. Nah, kemudian Bu, ada semacam perbedaan antara BUD dan ED dalam obat itu apa, itu bisa dijelaskan barangkali? Kalau untuk expire date biasanya itu yang tercantum di kemasan. Jadi itu batas obat tersebut bisa digunakan sampai tanggal bulan tahun yang tertera di situ di kemasan. Kalau untuk BUD biasanya itu untuk obat-obat sirup untuk obat-obat sirup atau obat-obat cair lainnya. Jadi BUD itu kepanjangan dari Beyond Use Date. Jadi itu adalah batas waktu obat bisa digunakan setelah kemasan dibuka atau direkonstitusi. Kalau obat sirup biasanya. Jadi misalkan ada contohnya, ada antibiotik sirup kering gitu. Jadi dari pabriknya memang kering bentuknya, dan kita misalkan di pelayanan di rumah sakit, dokter meresepkan, kita larutkan terlebih dahulu gitu ya, sebelum diberikan. Nah itu setelah dibuka, BUD-nya hanya biasanya 7 hari sampai 14 hari, tergantung kemasan di obat tersebut gitu. Nah itu yang disebut BUD. Kalau expire date yang tercantum pasti agak panjang ya Pak dari itu. Nah itu kalau expire itu sebelum dibuka atau sebelum dilarutkan. Kalau BUD itu setelah kemasan dirusak gitu. Itu perbedaannya ya mengenai obat tersebut. Kemudian Bu, apakah semua obat itu bisa diracik atau ada beberapa obat yang tidak boleh diracik, gimana? Sebenarnya kalau di rumah sakit ya kita itu ada namanya screening yang apoteker lakukan dalam screening resep. Jadi nggak semua obat itu bisa diracik atau digerus ya Pak ya. Kalau misalkan memang biasanya sediaannya kalau untuk anak ya biasanya kalau kita banyak itu obat batuk. Jadi disesuaikan dengan dosis berat badannya. Jadi kita bisa diracik kalau untuk obat-obat batuk biasa seperti itu. Tapi ada beberapa obat juga yang nggak boleh, misalkan sediaannya yang terhadap harus terkontrol ya, kayak sustain release atau delay release itu kita nggak bisa gerus sembarangan atau diracik sembarangan. Jadi ditumbuk seperti itu. Karena kalau sustain release itu memang dirancang untuk sediaan obatnya itu dirancang untuk pelepasannya perlahan. Jadi aksinya panjang. Jadi untuk memang zaman sekarang ini udah canggih banget ya, jadi penggunaan obat aja kalau misalnya, jadi untuk sustain release ini malah lebih enak karena frekuensi jadi penggunaan obatnya juga lebih sedikit. Yang harusnya kerja obatnya lebih panjang, aksi obatnya efektivitasnya di dalam tubuh juga lebih lama. Jadi yang itu tidak disarankan untuk digerus ya. Kalau digerus nanti jadi kecil-kecil, malah rusak, malah jadi efektif. Kecepatan obat di dalam tubuh malah jadi cepat, yang tidak diharapkan seperti itu. Yang delay pun sama. Pada saat kita mengonsumsi obat, seharusnya itu tidak langsung lepas. Yang diharapkan kan beberapa waktu pada saat penggunaan obat baru lepas. Kalau misalnya digerus malah jadi langsung masuk ke sistem. Gitu ya. Oke. Baik, kita memasuki pada sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari Kanca Berbasora. Yang pertama ini dari Pak Ali Supian di Sukarame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas dan ibu-ibu narasumber. Pertanyaannya, berapakah batas pemakaian obat semacam salep kulit yang tidak pakai resep dokter? Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah itu pertanyaan Bu mengenai batas pemakaian obat semacam salep kulit. Salep kulit. Kalau di rumah sakit sih ada memang penggunaan salep kulit yang memang satu zat aktif. Jadi kita ngasihnya misalkan obat untuk gentamisin misalkan boleh disebut ya? Boleh. Boleh generik ya. Gentamisin satu zat aktifnya misalkan biasanya dari polibedah ya Teh ya. Dari polibedah kita kasih untuk BUD-nya, balik lagi ke BUD ya Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk salep itu bukan ED-nya, expired date-nya yang dilihat kadaluarsanya, tapi BUD-nya. Jadi pada saat kita membuka
kemasan obatnya, berarti kita sudah merusak, berarti expired date-nya itu tidak lebih dari 35 hari ya. Kalau misalkan itu untuk satu zat aktif, maupun yang kita racik, biasanya kita diracik juga dari polikulit. Ada beberapa zat aktif yang dimasukkan, beberapa zat tambahan juga, itu juga tidak lebih dari 35 hari. Seperti itu. Kalau misalkan saya ambil sumbernya dari apa ya, saya lupa namanya tuh, USP 2000, USP ya, USP 2019 ya. Iya, oke. Begitu Pak Ali Sopyan di Sukarame, mudah-mudahan puas ya. Kalau tidak puas boleh kesini. Iya, boleh. Mungkin sedikit tambahan kalau untuk krim-krim yang dibeli secara bebas gitu ya. Biasanya kan krim apa ya, emollient paling gitu ya, kalau untuk ruam popok gitu ya, yang bisa dibeli dengan itu dengan bebas gitu ya. Kalau itu paling digunakannya bisa hanya sampai si ruam popoknya hilang, habis itu ya sudah dihentikan saja gitu. Tapi kalau memang untuk krim-krim anti jamur misalkan atau antibiotik, memang kita harus berkonsultasi dulu dengan apoteker ataupun dengan dokter gitu. Jadi ketika kita bersuah medikasi ini misalkan ke apotek tertentu, selalu tanyakan apotekernya gitu. Untuk berapa lama penggunaan krim tersebut gitu. Oke. Terima kasih Bu Widya, Bu Sania ya. Dan pertanyaan berikutnya dari Kang Apip yang berada di Cigalontang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pri dan Ibu pemateri yang kami hormati, pertanyaan saya begini, bagaimana menurut ahli kesehatan langkah-langkah seperti ini? Kadang-kadang saya dikala sakit seperti sakit kepala, sakit gigi, dan lain-lain, saya mencari obat ke warung untuk menghilangkan rasa sakit. Alhamdulillah hasilnya plong, memuaskan. Bagaimana langkah sebaiknya? Terima kasih Mas Pri dan Ibu pemateri. Wassalam, Kang Apip di Cigalontang. Jadi beli obat di warung, tapi udah plong gitu. Udah plong. Balik lagi ke yang tadi sih, yang dapatkan tadi ya. Kalau misalkan kita beli dari warung, saya tidak menyarankan sih kalau misalkan warungnya warung makanan, biasanya suka Paramex mungkin ya obat-obat yang seperti itu ya, yang terbiasa di warung, obat warung. Kita bilangnya obat warung. Saya sih tidak menyarankan untuk pembelian obat di warung, karena balik lagi ke yang dapatkan, kita harus mendapatkan obat yang memang di tempat-tempat yang resmi, kualitasnya baik. Dan kita juga nanti kalau misalkan mendapatkan obat di tempat-tempat yang resmi, toko yang berizin ya, seperti apotek, dapat mendapatkan informasi detail mungkin dari apotekernya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu ada efek samping yang tidak diharapkan dari penggunaan obat, mungkin bisa dikonsulkan lagi ke apoteker yang ada di apotek. Kalau misalkan memang obat warung ini menyembuhkan, ya saya menyarankan pembeliannya di apotek saja. Iya gitu. Betul. Ya lebih ini ya. Lebih terjamin kualitasnya, lebih resmi juga. Nah, itu. Baik. Begitu Kang Apip, ada tambahan dari Ibu Widya? Cukup ya. Nah, Kang Apip di Cigalontang, mudah-mudahan puas dengan jawaban dari kedua narasumber kami. Dan yang berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi sareng Ibu Dede Nuryani. Ibu Pak mengkonsumsi obat gimana? Setiap hari. Oh gini, bentar ya. Abdi sareng Ibu Dede Nuryani, Ibu Pak mengkonsumsi obat hari setiap bulan, kontrol bagaimana kalau minum obat sebelumnya, minum jamu yang digendong, boleh apa enggak? Makasih Neng gitu sama Mas Pri ya. Gimana, bisa ditangkap nggak Bu ini? Super sekali ini pertanyaannya. Jadi mungkin si pasiennya berobat rutin ke rumah sakit, tapi disertai atau dibarengi dengan mungkin obat tradisional ya. Mungkin sebelum nunggu kontrol kali ya, terus minum obat jamu dulu. Tadi katanya kan sambil nunggu kontrol minum jamu. Gimana David? Soalnya mungkin akan menguji obat yang telah dikonsumsi mungkin, tapi udah kena juga obat tradisional gitu mungkin ya, jamu tadi mungkin gitu ya. Gimana Bu Widya? Kalau hemat saya ya, sebagai orang kesehatan gitu ya,
tidak menyarankan untuk melakukan pengobatan medis berbarengan dengan pengobatan tradisional tanpa konsultasi dulu dengan dokter ya. Tetap harus dikonsultasikan harus dikonsultasikan. Misalkan pasien tersebut menderita misalkan hipertensi ini, tekanan darah tinggi, tapi katanya di rumah juga ngerebus apa gitu misalkan gitu. Kalau tanpa dikonsultasikan dengan dokter, saya tidak menyarankan, apalagi minum jamu-jamuan yang memang kita kurang tahu itu apakah jamu tersebut legal gitu ada nomor izinnya gitu, apakah jamu itu racikan atau tidak kan kita tidak tahu takutnya malah akan mempengaruhi efektivitas obat, juga dapat mempengaruhi ke tubuh kita gitu, karena tidak semua yang bisa dicerna gitu dengan baik sama tubuh kita. Jadi kalau misalkan sedang penggunaan obat rutin, baiknya tidak dulu menggunakan obat-obat tradisional, termasuk jamu, tanpa dikonsultasikan dulu dengan dokter. Iya. Begitu Ibu Dede Nuryani Ibu Dede Nuryani, terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan puas dengan jawabannya tadi. Kembali dari Kang Apip ini Mas Pri dan Ibu, pertanyaan lagi nih. Kenapa tulisan dokter tidak terbaca oleh kebanyakan orang? Sebenarnya ini yang mau saya tanyakan nih. Gimana nih? Yang bisa baca apoteker? Enggak itu mah. Kayaknya Bapak Apip nih ngefans. Enggak juga, enggak semua. Ada beberapa mungkin itu hanya udah lama itu mau dokter-dokter zaman dahulu. Dokter-dokter zaman sekarang mah udah bagus, tulisannya rapi, jelas, karena memang penulisan resep kan ada aturannya harus jelas nama obat, kekuatan obat, dosis obat, bahkan nama dokter, surat izin praktek dokter, tanggal, ketulisan resep, dan paraf dokter harus ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi yang seperti itu. Terlebih kita sekarang udah mulai menggunakan e-resep gitu, jadi elektronik resep gitu, udah canggih. Insya Allah itu juga meminimalisir kesalahan. Iya mungkin gitu Pak. Mungkin anggapan Kang Apip ini mungkin kayaknya takut ditiru, beli aja sendiri. Ya mungkin ini ada kode etik yang harus dijalani dan itu merupakan prosedur merupakan itu Kang Apip sekali lagi. Kemudian nanti beberapa menit kemudian Kang Apip ada lagi. Lagi mikir dulu nih. Iya udah 2 kali Oke. Kalau begitu bentar ada ini. Iya. Oke. Kayaknya udah tidak ada lagi pertanyaan dari Kanza yang ada di rumah. Iya. Nah, tidak terasa juga waktu terus berputar dan hampir mepet ke jam 11. Untuk itu closing statement dari Ibu Xenia sama Ibu Widya, silakan. Kalau dari saya sih apoteker terpercaya untuk kesehatan Anda. Nah, apoteker terpercaya untuk kesehatan Anda. Ini dari Ibu Xenia. Kemudian dari Ibu Widya. Iya, selalu dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat sesuai dengan aturan seperti yang telah kita informasikan hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu tanyakan penggunaan obat kepada apoteker. Gitu. Iya, baik. Demikian tadi Kanza, kedua narasumber kami yang baru saja mengupas atau juga menjelaskan mengenai dagu sibu Ternyata dagu sibu ini adalah dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Mengenai obat yang
tentu saja ini akan bermanfaat bagi kita dan aman bagi kesehatan kita gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu-ibu atas kehadiran di studio. Sama-sama, terima kasih Mas Fikri. Terima kasih juga Kanca Purbasora semuanya. Tim dari RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya yang tidak bosan-bosannya selalu mengirimkan informasi yang terupdate, informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan kerjasama yang baik antara Purbasora FM dan juga RSUD SMC ini akan tetap terjalin dan memberikan edukasi kepada masyarakat terutama bidang kesehatan. Semoga bermanfaat. Dan saya Pri juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.